Mojojua kita Krina. Dalam keberagaman adat dan budaya Sumatera Utara diantaranya adalah terdapat suku Karo yang mendiami wilayah Kabupaten Karo, Medan dan sekitarnya. Hari ini kita sedang berada di Sanggar Budaya Garista Medan. Tentunya dalam obrolan budaya program 4 RRI Medan dan RRI Net Medan, tonton apa yang Anda dengar. Saya Ki Koswara akan bersama-sama dengan narasumber kita berbagi cerita, berbagi suka dalam acara ini, tentunya dengan tema merawat tradisi suku Karo. Dan hadir di kesempatan hari ini narasumber yang akan berbincang mengenai bagaimana tentang eksistensi budaya Karo, masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Kita akan sapa dulu sebelumnya, yaitu Bang Fernando Barus, merupakan pengusaha dan pemilik Sanggar Budaya Garista. Kita sapa dulu. Mejojua kita Krina, Bang. Mejojua kita Krina. Beliau adalah pemilik Taman dan Galeri Garista Medan. Berikutnya, Maestro Seni Budaya Karo yang luar biasa. Tadi kita dengarkan permainan alat musik kulcapi ya, Bang? Ya. Iya, yaitu Dr. Puluman P. Ginting, Sarjana Seni, Magister Seni. Beliau merupakan dosen FBS di Universitas Negeri Medan atau Unimed dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Mejojua kita Krina, Bang. Mejojua kita Krina. Selamat sore. Selamat sore ya. Iya, dan berikutnya narasumber kita yang juga luar biasa. Beliau adalah merupakan Maestro Seni Budaya Karo. Hari ini kebetulan sama kita warna bajunya ya, Bang? Sama merah. Warna merah ya? Iya, sesuai dengan warna karakter orang Karo juga ya. Iya. Nah, ini dia Bang Anton Sitepu ya, Anton Sitepu, Sarjana Seni, Magister Seni yang merupakan dosen Universitas Katolik Saint Thomas Medan. Mejojua kita Krina. Mejojua kita Krina. Saya apresiat dan terbawa arus suasana. Ketika saya dulu sempat ke Tanah Karo ya, ke Brastagi dengan hadirnya ada rumah adat dan suasananya, dan ternyata takjubnya sekali, ternyata di Kota Medan ada hadir di Sanggar Garista. Ya. Nah ini kita ingin juga berbagi bagaimana tentang upaya pelestarian adat dan budaya Karo walaupun di Kota Medan ya, Bang. Ya. Nah sebelumnya saya ingin berbincang kepada Bang Fernando Barus ya di sore hari ini. Bang, ini sejak kapan nih Sanggar Seni Garista ini berdiri dan bagaimana tentang inspirasi nama Garista sendiri gitu, Bang? Boleh ceritakan sedikit? Ya, terima kasih. Ini didirikan tahun 2018. 2018 sudah selesai. Pada waktu itu sudah kita tempati. Pada waktu itu ini kita bawa dari suatu desa yang namanya di Tanah Karo sana, Desa Pernantin. Jadi pada waktu itu kita lihat di sana, ini rumah sepertinya sudah tidak terawat. Jadi kita lihat juga di mana-mana banyak di Tanah Karo yang sudah tidak terawat. Jadi kita berpikir pada waktu itu lebih baik kita bawa ke Kota Medan untuk dirawat, sekalian diperkenalkan kepada orang-orang muda Karo begitu. Iya. Dan apa sih yang menarik perhatian Bang Fernando sehingga adat budaya Karo ini juga tetap harus eksis gitu walaupun di Kota Medan ya, yang mana notabene juga Kota Medan awal pembangunannya tokoh Karo ya. Dan ini bagaimana nih, Bang, ketertarikan Abang untuk tetap melestarikan budaya melalui Sanggar Garista ini? Oh ya, ini begini. Kalau di rumah budaya Karo ini dikatakan rumah Siwalu Jabu. Artinya dari keberadaan
satu bangunan di situ ada 8 keluarga, kalau menurut pemikiran saya ini mestinya harus dilestarikan. Di situ berarti ada kebersamaan yang luar biasa. Kalau tidak luar biasa mungkin sulit satu bangunan dengan 8 kepala keluarga. Jadi kita tertarik untuk mengembangkan seperti itu. Setidaknya yang aku tahu, hal yang seperti ini bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita semua, bahwa Karo itu sebenarnya kebersamaannya luar biasa. Ini harus dijaga teruslah kebersamaan itu yang saya lihat. Iya, dan akhirnya Sanggar Budaya Garista hadir di Kota Medan ya Bang. Iya. Dan juga yang fenomenal adalah Rumah Siwalu Jabu yang besar, bisa kita lihat di belakang ya, luas dan begitu megah. Ternyata bisa hadir di Kota Medan. Iya. Dan tentunya beragam kegiatan juga sudah mulai. Dari tahun berapa nih Garista mulai eksis untuk bisa memperkenalkan budaya Karo di Kota Medan nih Bang? Dan tentunya ada para praktisi kita, ya. Ada Bang Anton, ada Bang Pulumon. Ini bagaimana ceritanya nih sudah ternyata bisa bergabung bersama Garista ini Bang? Silakan. 2019 kita mulai di sini berbuat kegiatan dari anak-anak, tapi pada waktu itu COVID ya, COVID akhirnya agak jarang. Setelah selesai COVID, kita di sini selalu bersama-sama rekan-rekan seperti abang kita Pulumun Ginting, abang kita Anton, kita di sini selalu selalu berbincang bagaimana dan kemana tujuan kita ini. Artinya saya bilang sendiri, artinya kita sudah membuat ini menjadi satu wadah. Artinya marilah, seni Karo ini kan bukan hanya musik ya, bukan hanya tari, bukan hanya bernyanyi, banyak. Artinya kita kepingin di wadah Sanggar Budaya Garista ini kita bersama, kita berikan apa yang kita bisa. Itu rencana kita ke depan. Iya, boleh diceritakan juga nih Bang Anton dan juga Bang Pulumon ya. Bagaimana ketertarikan abang-abang ini yang notabene di Kota Medan sudah terkenal sebagai maestro seni budaya Karo dan ternyata juga bergabung bersama Sanggar Garista, dan kegiatan apa yang dilaksanakan di sini? Boleh silakan Bang Anton. Terima kasih Ki. Iya. Ini seperti gayung bersambut sebenarnya. Gayung bersambut. Iya, dengan Pak Fernando. Iya. Tadinya kami pun tidak tahu ada di sini rumah adat sebesar ini. Betul. Saya secara pribadi, tapi pernah dengar, kan begitu. Nah akhirnya kita berjalan kemari, bertemu, satu visi satu misi. Kemudian merasa bertanggung jawab, iya terhadap kebudayaan Karo kita. Kata yang pertama itu tadi, bagaimana merawat, bagaimana memelihara, bagaimana mewariskan. Nah ini kan sebagai tanggung jawab yang katakanlah sampai saat ini kita terus berpikir untuk mengembangkan dari segala aspek. Tadi sudah diberitahu, tidak hanya tari, tidak hanya musik. Malah di Sanggar Budaya Garista ini selalu membicarakan masalah peradatan kebudayaannya. Jadi sangat berkembang. Masalah kuliner dibicarakan, masalah minyak Karo dibicarakan. Semua tentang khas Karo. Semua tentang khas Karo. Iya. Nah tapi kan ini pelan-pelan. Kita sudah mulai actionnya, kita mulai dari anak-anak dulu di sini. Iya, Jadi dari ada nol setiap ya? minggu, dari nol. Jadi anak-anak di sini ada belajar setiap minggu. Mulai dari mereka tidak mengenal. Iya. Tidak mengenal ketang-ketang seperti ini, kulcapi seperti itu. Akhirnya mereka belajar dan mereka sudah tampil di beberapa tempat. Jadi kita yakin dari situ, dari progres yang kita lihat itu, setiap minggu itu kita catat. Wah ini luar biasa, dan mereka senang. Karena modal yang pertama adalah kemauan mereka. Ternyata kita yang salah rupanya kalau kita tidak betul-betul mengajari anak-anak. Padahal mereka juga mau. Nanti bisa kita saksikan bagaimana artinya anak-anak bisa menampilkan itu, mereka dapat dan peroleh pelajarannya itu dari Sanggar Budaya Garista. Iya, beralih ke Bang Pulumon nih. Di era digitalisasi ini, tadi kan Bang Anton bilang bahwa anak-anak ternyata masih tertarik
Ya. untuk mempelajari alat musik terutama untuk tradisi karo. Ya. Nah ini tantangannya seperti apa nih Bang di awal untuk bisa menarik perhatian anak-anak yang masih sekolah begitu ya untuk mempelajari semua yang ada di Sanggar Garista ini Bang Pulumon. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan di sini dengan anak-anak kita ini sebenarnya bisa dikatakan remaja ini, belum belum disebut dewasa karena anak-anak kita di sini dari kelas 2 SD hingga kelas 1 SMA barangkali atau kelas 2 SMA. Dari situ belum. Itu kalau di gereja itu disebut mereka ini apa Bang? Remaja. KKR ya. Itu dia ya. Sebelum ini sebenarnya kita sudah ada kegiatan bagaimana kemudian seni ini diperkenalkan sejak dini gitu. Kita tidak yakin bahwa kalau berbicara tentang seni, tentang budaya ini agak sulit memang ketika ini memang diajarkan kepada orang dewasa gitu. Nah, jadi prinsip kita sebenarnya kita mulai pengenalan identitas mereka itu sejak kecil. Itu nanti bisa kita lihat bahwa anak-anak kita yang masih kecil juga akan bisa memainkan ketang-ketang dan juga mereka bisa memainkan kulcapi gitu. Bisa juga nanti kita lihat mereka mainkan secara ensemble gitu. Iya, kalau tadi di awal Abang memainkan alat kulsapi ya, terus juga ketang-ketang Bang Anton ya. Ini kita semakin penasaran sih bagaimana tentang aksi dari anak-anak itu bermain alat musik. Ya baik, untuk Bang dan Kakak, sama-sama kita saksikan penampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Namun boleh diceritakan dulu di awal nih Bang Anton bagaimana apa saja yang akan dimainkan dan seterusnya. Iya, jadi mereka akan memainkan beberapa alat musik keteng-keteng, terus bersamaan dengan nanti kulcapi. Jadi mulai dari lagu-lagu seperti yang tadi, lagu Simalungun Rakyat, ya itu temponya lambat. Kemudian masuk kepada tempo yang sedang disebut odak-odak, kemudian patam-patam yang cepat. Baiklah, kita saksikan tampilan dari anak-anak Sanggar Garista. Hai, perkenalkan nama saya Cintia Bella Septiani Bru Purba. Saya kelas 11, sekolah saya di SMK Negeri 10 Medan. Kesan saya dalam latihan keteng-keteng ini seru, asik, banyak juga pengetahuan yang saya dapat, terutama dalam budaya Karo. Yang awalnya saya tidak begitu tahu akan alat musik ini, tidak begitu hobi dalam alat musik ini. Sekarang saya sudah lumayan agak suka, saya udah hobi, saya sudah mau mendalami budaya Karo. Saya juga semakin cinta akan budaya Karo. Bujur.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sahabat budaya, Abang dan Eka, program 4 RRI Medan tadi kita saksikan bagaimana tentang anak-anak Sanggar Garista yang berlatih begitu tekun ya dalam memainkan alat musik khas dari Kabupaten Karo, yaitu keteng-keteng dan kulcapi. Ini menarik perhatian nih Bang Anton ya, di tengah era digitalisasi tuh sampai belibet nih. Saking greget gitu, pengen eksistensi dari seni budaya Karo ini tetap ada di Kota Medan. Boleh diceritakan Bang sedikit mengenai tadi ritmenya dan seterusnya? Iya, jadi di luar daripada materi musik yang kita ajarkan di sini, sebenarnya anak-anak ini kita juga edukasi. Edukasi. Itu artinya kita tanamkan soft skill mereka. Apa itu soft skill itu? Ini sebenarnya anak-anak ini memang orang Karo, tapi marganya berbeda-beda, berunya berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda, bukan satu ayah satu ibu mereka. Pendidikannya, sekolahnya berbeda-beda. Kita ajari di sini bagaimana mereka menghargai perbedaan. Jadi tidak ada yang membuli satu dengan yang lain. Jadi diberikan kepercayaan dirinya ya. Diberikan. Iya. Nanti kita buat dia bermain musik secara berkelompok. Iya. Dan untuk mensinkronkan antara dunia pendidikan yang kita tahu Abang Anton dan juga Bang Pulumun juga sebagai praktisi dan dosen dari seni budaya ya. Iya. Ini bagaimana cara sinerginya antara teori di tempat kuliah misalnya untuk bisa sama juga di Garista ini? Boleh silakan Bang Pulumun juga bisa menanggapi. Tentu saja apa yang mungkin dilakukan teman-teman yang belajar sendiri ya, yang sering kita sebut sebagai otodidak, sedikit mungkin berbeda dengan metode apa yang kami lakukan di sini. Seperti yang sudah dibilang Bang Anton tadi bahwa kita tidak hanya sekedar mengajari mereka, tapi kita juga sebenarnya tanpa sadar anak-anak ini kita ajari juga mereka supaya mereka bisa mengajar gitu loh. Ini sebenarnya yang kita selalu lakukan gitu. Nah, metode-metode yang sesederhana itu sering kita lakukan dari teknik yang disebut dengan onomatope ya. Onomatope itu peniruan bunyi gitu. Jadi bagaimana kemudian keteng-keteng ini kita lakukan pertama dengan cara memulutkan gitu. Jadi tidak langsung kita main ke sana, tapi bagaimana kemudian anak-anak ini pertama bisa menghafal dulu. Kalau misalnya ada ritmis yang tangan cek pung, tangan cek pung, itulah yang kita pertama ajarkan sama anak-anak ini dengan metode kita tulis itu sebenarnya di sana terkait dengan tang itu berapa kali tang, berapa kali cek. Kita bukan belajar note di sini, tapi kita belajar simbol gitu loh. Simbol itulah kemudian sebenarnya kita lakukan kepada anak-anak ini. Kenapa kemudian mereka ini kan bisa kita lihat sebenarnya ya, anak-anak ini hadir semua loh. Padahal ini bukan waktu kami latihan. Waktu latihan itu di hari Minggu sebenarnya Bang Ki. Tapi mereka antusiasnya hadir semua anak-anak. Nanti bisa lagi kita lihat satu persatu pun nanti bisa kita tanya ya. Baik. Saya kira seperti itu. Dan Bang Anton Sitepu ini sebagai ketua Sanggar Garista. Nah ini bagaimana cara untuk mengajari ataupun menghadirkan pelatih kita? Apakah ada jadwalnya atau bareng-bareng langsung tiap hari Minggu nih Bang? Iya, jadi bagaimana cara juga untuk anak-anak ini bisa daftar juga kemarin? Oke. Ini sebenarnya kita masih pilot project dengan anak-anak ini. Kita buat tempo setahun ini ya. Selain seperti yang tadi kalau tadi Bang Pulu ke teknis gitu ya. Saya masih lanjutkan bahwa mereka juga kita ajari disiplin waktu. Jadi kalau misalnya di sini latihan jam 4, mereka mesti
datang jam 4 atau jam 3 misalnya kita bilang jam 3. Mereka masuk, mereka letakkan sandalnya. Mereka pimpin di sini, kebetulan mereka ini semuanya dari GBKP, pimpin doa. Nah, kemudian ambil alat masing-masing, ya kan? Karena di sini kita sediakan juga peralatan, mereka susun dengan bagus, dengan rapi, baru kemudian kita berlatih. Nah, jadi di sini ada tanggung jawab. Disiplin waktu, tanggung jawab, saling menghargai. Nah, ini yang kita tanamkan setiap kali dan itu kita koreksi selalu. Nah, ini yang membuat sebenarnya kita nggak ragu bahwa dengan berdampingan dengan teknis dan metodologi, bagaimana mereka bisa menyerap budaya itu, kami pikir kita pasti tidak kecewa bagaimana hasilnya. Begitu dia. Jadi boleh dibilang bahwa Sanggar Garista dari 2019 ini, anak-anak ini adalah embrionya kembali untuk bisa melestarikan budaya ya. Dan tentu tempat ini ya kan, Sanggar Garista, ada pemiliknya. Yep. Yang saya baca, saya searching di internet bahwa Fernando Barros ini adalah seorang pengusaha. Yep. Terus juga pemilik beberapa properti usaha begitu. Ini bagaimana sih Bang bisa tertarik banget gitu? Apakah memang dari dulu dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua bahwa kamu harus mencintai budaya kamu sendiri gitu, walaupun di tempat ataupun di kota-kota lainnya gitu. Ini seperti apa nih Bang? Dan boleh diceritakan juga apa saja sih yang ada di Sanggar Garista ini? Kita kebetulan kita ya banyak panjang perjalanan ya. Kita kebetulan panjang perjalanan, kalau Indonesia mungkin ya sudah semua kita jalan ini. Kebetulan itu. Jadi begitu kita lihat itu semua budaya-budaya di tempat-tempat lain itu, di suku-suku lain, sangatlah mereka rawat juga. Jadi kita katakan kita tidak terawat, kita terawat. Tapi alangkah baiknya yang terawat ini dirawat lagi. Kan itu dia. Jadi kita berpikir bagaimana kalau kita buatkan satu wadah agar supaya besok teman-teman semua mau bersatu di sini untuk merawat yang sudah terawat. Jadi pelan-pelan kita buat Bang ya, kita buat. Di sini ada juga galeri, di dalam itu ada isinya itu barang-barang kuno, barang-barang lama Karo. Dan ke depan sudah ada di rencana kita mau buat di sini museum Karo malahan. Museum Karo ke depannya. Dan kami sudah berbincang juga dengan Bang Anton, Bang Pulumun. Ke depan juga kami sudah siapkan itu untuk membuat di sini seperti pentas budaya. Bukan hanya untuk budaya Karo nanti kali ini, kita kolaborasi, kita bercampur dengan suku apapun bisa di sini berpentas. Kita sudah siapkan itu. Sebentar lagi mudah-mudahan itu terjadi, tempat ini jadi tempat yang meriah dan bersama-sama kita dengan budaya-budaya suku lain kita bisa saling mengenal begitu. Artinya tetap ada proyek ke depan ya untuk Sanggar Garista ini, wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Sanggar Garista ya. Iya, dari 2019 malah saya tahunya 2024 ada rumah Siwalu Jabu di sini. Biasanya kan terdapat di Desa Lingga, lebih kurang begitu ya. Ada di Karo. Jadi untuk warga Medan dan sekitarnya gak usah jauh-jauh ya. Kalau misalnya mau liburan, ini juga terbuka untuk umum ya Bang? Iya, terbuka untuk umum. Boleh diceritakan selain Siwalu Jabu, terus juga ada, saya lihat tadi waktu tadi lihat ada alat musik juga ya. Ada gong, betul ya? Dan di sana di depan sini ada apa aja, boleh diceritakan nih? Oh, di depan sana kita buat juga itu lapangan badminton ya. Lapangan badminton, bagaimana juga kita ya harus sehat juga gitu. Jadi di situ ada lapangan badminton. Kalau di sini sering yang datang itu mungkin orang prawedding ya. Oh, prewedding ya. Karo. Kalau yang paling selalu lagi dari kawan-kawan kita seniman, kalau mereka mau membuat rekaman ya, mereka sering di depan rumah ini. Bisa dijadikan juga tempat syuting ya? Tempat syuting. Wah, keren. Luar biasa ya, Sanggar Garista. Aduh, dah kita balik lagi ke maestro seniman kita hari ini. Bang Pulumun ya, Bang Pulumun. Ini dari 2019 ya. Iya 2019 ya. Dan tentunya murid silih berganti atau anak-anak yang sekolah di sini atau belajar di sini justru bentar ya. Ya, berlatih dari 2019. Apakah mereka tetap eksis di sini atau justru mereka juga bisa menerapkan di luar nih, Bang Pulumun, silakan.
Itu mungkin teknis ya. Mungkin Bang Anton paling paham untuk menjelaskan yang itu. Boleh Bang Anton bisa menjelaskan? Ya. Saya kira seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya ini kita menjadi mediasi ya sebenarnya buat anak-anak. Jadi siapa saja pun boleh berlatih di sini. Boleh berlatih. Boleh berlatih. Tidak hanya dari suku Karo. Tidak hanya kalau kayak gitu nanti kita mempersempit diri kita sebenarnya. Kita harus buka. Justru orang di luar suku Karo juga harus tahu Iya. Karo itu seperti apa. Supaya dengan demikian kita ini bisa saling menghargai. Karena apa? Kita sampai masuk ke dalam kan begitu. Iya. Saya melihat pengalaman saya ini Ki. Saya belajar gamelan Jawa 4 tahun gitu. Oh begini orang Jawa itu lewat musik. Saya belajar musik Batak Toba. Saya paham main gondang. Saya orang Karo. Wah luar biasa. Saya belajar tari Melayu. Waduh luar biasa. Dari situ kita bisa saling menghargai lewat budaya. Itu yang kita tanamkan mau dengan anak-anak ini. Nah, sedikit berbagi pengalaman bersama Bang Anton ya. Dari perjalanan Sanggar Garista ini berdiri, pernah nggak ada tampilan di luar, terus juga ada kolaborasi gitu dengan etnis lain gitu? Iya. Beruntungnya kita ketika ini proses berjalan, maka ada juga teman-teman bilang, ayo tampil. Jadi anak-anak ini pernah nampil itu di acara Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda. Iya, mulu ya. Yang Di gedungnya apa ya? SATB, Ya. Yosudarso itu. Jadi bergabung dengan etnis-etnis yang lain. Termasuk etnis Cina juga ada Iya. di situ, India segala macam. Anak-anak punya pengalaman. Nah itu dia kan, anak-anak punya pengalaman. Terus kemudian kemarin juga kita bawa anak-anak ke Kabanjahe. UM ya. Ada acara UM. Itu sifatnya sebenarnya internasional. Jadi orang asing juga melihat anak-anak, wah luar biasa. Iya. Ini menggembirakan. Jadi anak-anak melihat, wah apa yang dia lakukan itu orang mulai hargai, orang hargai, bukan mulai hargai. Jadi dari situ dia merasa bahwa, oh ini luar biasa ya budayaku. Itu yang kita mau. Jadi ini enggak kaleng-kaleng gitu maksudnya Ki. Iya. Nggak kaleng-kaleng Enggak katanya. kaleng-kaleng. Baik Bang Pulu, di awal acara ini, Abang kan memainkan alat musik nih, kulcapi namanya. Ya, benar. Bahkan ada yang memanggilnya salah, kulcaci gitu ya kan. Ya, bukan kulcapi. Tapi di daerah saya, daerah Sunda juga ada kecapi. Ya. Nah ini bagaimana tentang karakter alat ini dan filosofinya barangkali bisa diceritakan nih Bang? Ya, banyak sebenarnya yang instrumen seperti sama ya. Artinya yang namanya kulcapi, kecapi, hasapi itu semua diklasifikasikan kalau di musik itu kordofon ya. Kordo itu adalah senar gitu. Jadi ketika suara itu dihasilkan senar, maka dia disebut kordofon. Mungkin nanti keteng-keteng bisa diceritakan Bang Anton ya. Tapi di Sanggar Garista ya, kita coba dulu belajar itu mulai itu dari keteng-keteng gitu. Jadi kita langsung berikan sesuatu kepada anak-anak. Mana sih sebenarnya musik ini duluan? Ritmiskah atau melodi gitu. Kita sudah jelaskan itu dari awal. Bahwa ritmis itulah yang kita anggap sebagai cikal bakal dari musik, bukan langsung melodi gitu. Oleh sebab itu di Sanggar Garista itu kita mulai dari ritmis. Karena basic dari musik itu sebenarnya adalah ritmis gitu. Itu yang kita lihat. Nah, setelah beberapa bulan kita belajar ketang-ketang, nanti ketang-ketang Bang Anton bisa menjelaskan itu bagaimana terkait dengan organologi dan teknik permainan, seperti apa metode yang kita gunakan juga. Sekarang anak-anak ini kita sudah bagi nih. Jadi ada anak-anak kita di sini sekitar 27 atau 28 ya Bang ya? Ya. 20 ya. Ya, sekitar 27-28 orang ini ya. Jadi kita bagi sekarang ini. Ada kalau nggak salah 16 orang dari 28 itu sekarang itu memilih kulcapi. Gitu. Setelah kita belajar keteng-keteng sebelumnya gitu. Semua ini yang anak-anak kita yang hadir di sini diawali belajar keteng-keteng. Jadi mereka semua rata-rata udah bisa main keteng-keteng. Artinya berproses ya Bang ya? Artinya kita berproses, setelah mereka paham sedikit tentang ritmis itu, maka kita masuk ke instrumen melodi. Melodi inilah ini yang kulcapi. Bahkan kulcapi ini juga, kalau misalnya saya yakin juga anak-anak ketika mereka kalau masih ingat, kita ceritakan juga ini secara nilai gitu. Kenapa kemudian kulcapi ini senarnya 2?
Kenapa kemudian Kulcapi ini juga bentuknya seperti sampan? Itu kita ceritakan sama anak-anak. Kulcapi ini memiliki senar 2, bahkan fretnya ini pun ini udah modifikasi ini sebenarnya. Fret ini pun sebenarnya kalau dihitung, kalau Kulcapi lama itu fretnya juga cuma 5 gitu. Nah 5 ini bilang-bilang itu kalau kami sebut ya, kalau 5 ya, 5 itu sangat berarti bagi kami. Karena kami hanya memiliki, karo ini rupanya hanya memiliki 5 marga gitu. 5 marga sebagai induk gitu ya. Nah, jadi meskipun misalnya setiap marga itu memiliki sub, tapi bisa terwakili. Ini hanya sesederhana saja. Ini kita utarakan sama anak-anak. Bahkan Kulcapi ini tidak lebih rendah daripada gitar gitu loh. Kulcapi ini justru lebih hebat. Gitar itu nggak bisa dimainkan rengget misalnya ya. Kalau karakteristik sebenarnya baik itu nyanyian, baik itu Kulcapi, baik itu sarunai, baik itu balobat, baik itu surdam yang ini ya. Semua ini karakteristiknya kalau di Karo itu ada yang namanya rengget gitu ya. Rengget itulah yang kemudian jadi kekuatan pada masyarakat Karo. Saya bisa kasih contoh ini terkait dengan rengget. Iya, Bang Fernando berbisik mainkan ya, katanya gitu. Mau ya. Mau dong. Nah, saya coba dulu ya. Saya coba Tepuk dulu. tangan dulu dong Ya. buat Bang Pulumon ya. Memainkan alat Kulcapi khas Karo. Ini 2 senar ya, Bang? 2 senar. Oke. Baik, tepuk tangan kembali dong ya buat Bang Ini Pulumon. sebenarnya Iya. Bang Kiki, ini bukan melodi nih gitu loh. Tapi ini sebenarnya ucapan gitu loh. Ini sebenarnya doa gitu. Jadi orang Karo itu memang dari dulu nggak terlalu banyak cakap. Tapi mereka bisa menuangkan isi pikirannya itu justru melalui melodi yang disebut rengget. Jadi kalau misalnya dibahasakan Majuah-juah bapa nandai kami karina si magi-magi. Kira-kira seperti itu. Ada pesan itu di rengget itu gitu loh. Ada pesan tersembunyi Iya. ya. Untuk lebih meriah lagi nih Bang. Ya. Kalau Abang tadi memainkan alat musik Kulcapi Ya. hanya 1 orang ya. Oke, iya. Kita mengajak Abang dan Yaka pendengar kita juga untuk melihat dan menyaksikan dan mendengar Ya. penampilan dari anak-anak Sanggar Garista berikut ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Brema Ari Gapna Sebayang. Nama sekolah saya SD Damar, Medan 06808. Kesan saya untuk keteng-keteng dan teman-teman sangat enak. Dan keteng-keteng sangat seru dimainkan. Musik tradisi, yes.
rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Kalau tadi kita menikmati tampilan dari anak-anak Sanggar Garista dengan kul sapinya ya, dan terdengar juga ada ritmis ketukan namanya ketang-ketang, betul ya Bang Anton ya? Ya, ketang-ketang. Boleh diceritakan nih alat musik ketang-ketang itu seperti apa sih dan bagaimana fungsinya? Baik, jadi yang pertama dulu kita cerita dari bahan dulu. Ketang-ketang ini bahannya dari bambu, ya. Tapi ukuran bambu ini agak sedikit lebih besar. Kalau di Karo ini bambunya dari disebut buluh belin. Buluh itu bambu, belin itu besar. Jadi kalau kita lihat diameternya aja udah sampai lebih dari 10 cm diameter, kan begitu. Jadi dia punya 2 buku, ya kan, 2 ruas ini tutup. Supaya di dalam ini ada kotak resonator. Kotak resonator itu ada lubang di sini, ya ada lubang. Kemudian sembilunya dicungkil ini, diregangkan untuk apa? Untuk mendapatkan senar. Jadi dia tadi Pulu cerita soal organologi klasifikasi. Pulu tadi kalau kulcapi itu kordopon, ini juga kordopon tapi disebut lebih spesifik idiokordo. Apa itu idiokordo? Bahwa talinya terbuat dari badannya itu sendiri. Nah ini disebut idiokordo menurut Kursak and Horobostel. Ya. Nah uniknya ketang-ketang ini mewakili 3 instrumen sekaligus. Dia disekat ini, ya Kia, sehingga menghasilkan bunyi yang berbeda. Saya pukul dulu ini. Coba jadi Bang, teman-teman boleh di zoom di sini. Iya. Boleh di zoom. Tadi ini lubang, ya. Senar yang di sebelah dekat dengan saya ini yang agak lebih sempit ini wilayahnya, ini berfungsi sebagai gendang, ya kan? Ya, gendang, tang, cek, tih, ya, tang, cek, ya, tih di sini. Yang sebelahnya di senar yang sama, tapi dengan suara yang berbeda, ini berfungsi sebagai penganak. Penganak. Seperti apa penganak sesungguhnya? Ini dia. Pukul dulu lo. Itu dia sebagai penganak. Ya. Sedangkan 2 senar di depannya, ada juga yang satu, ada 2 jenis ini keteng-keteng. Ada yang sebiji dia tapi pakai lidah dia ya, lidah. Tapi yang ini kebetulan kita ambil yang 2 senar. Kalau ini dipukul, suaranya lebih gede. Iya kan? Ini meniru suara gong. Gong itu besar, kira-kira diameternya 1 meter lebih itu. Karo. Pakai pencon ya di tengah itu. Seperti gong Jawa. Nah, ketiga alat ini yang mewakili yang disebut dengan keteng-keteng. Ini pembawa ritme, ya kan? Jadi tempo konstan dan tempo variabel itu bisa dimainkan dari sini. Jadi ensemble kulcapi tadi yang dimainkan Bang Pulu itu sebagai pembawa melodi, sedangkan keteng-keteng pembawa ritme yang konstan maupun yang variatif dia sifatnya. Ini kira-kira Ki, boleh saya mainkan sebentar ya. Tepuk tangan dong, wah meriah sekali. Baik, masih bisa dijelaskan kembali nih, tadi kalau ketang-ketang ini apa? Iya, ini masih sejalan ini sebenarnya. Sejalan. Ini juga salah satu instrumen musik yang ada di Karo. Iya. Kalau ini tadi dimainkan sebenarnya dengan ensemble, tapi kalau ini dimainkan bisa sendiri. Secara solis, namanya surdam. Sordam. Surdam ini juga terbuat dari bambu. Fungsinya sama seperti seruling atau bagaimana? Iya, kira-kira ini dia pembawa melodi. Lubangnya ada 2, 4, 5, 6. Tetapi sebenarnya dia ini nada-nadanya ini pentatonis.
Pentatonis. Iya, bukan Lima nada. diaton, 5 nada yang diulang. Jadi modus lah dia ini ya. Modusnya pentatonis. Ini side blow flute. Artinya side blow flute itu dimainkan dari sisi samping. Karena bedanya dengan suling ini dia tidak punya sekat ini. Kalau suling itu bunyi itu dihasilkan gesekan dari udara yang masuk itu bergesek dengan satu bidang yang ditutup. Kalau ini dia tidak, ini bolong ini Ki. Ya sehingga penyebarannya di Indonesia malah di dunia ini banyak ini. Tapi bermacam-macam ragam namanya dengan lubang yang berbeda-beda, dengan fungsi yang berbeda-beda. Kalau di Minang disebut saluang, Toba disebut sordam, Karo disebut surdam. Saya akan mainkan. Boleh Ya, silakan. iya, ini aeropon ya. Iya, Bang Anton ini multi talenta ya. Boleh silakan dicoba nih, Bang. Aduh, jadi rindu kampung halaman nih Bang. Aduh, tepuk tangan kembali deh ya buat apresiasi kepada Bang Anton. Namun waktu kita juga terbatas ya. Ya, Ki. Kita kembali lagi ke owner kita Oke. yang dari tadi tenang-tenang aja gitu Iya. Bang Fernando. Bang Fer, selain tadi kan sudah ada di belakang rumah Jabu, Siwalu Jabu yang terbuka juga untuk umum ya. Terus juga penggarapan Sanggar Budaya Garista ini dengan alat-alat musik tradisional Karo. Nah ini kira-kira kedepannya apa lagi yang akan dikerjakan nih Bang untuk indah kembali bagaimana hasanah budaya Karo di Sumatera Utara ini Bang melalui Sanggar Budaya Garista. Ya, terima kasih Bang. Artinya pertama kita berterima kasih dulu, masih banyak saudara-saudara kita contoh seperti Bang Anton, Bang Pulumun yang kira-kira beliau-beliau ini yang mewakili Karo dulu dalam akademisi ya. Dalam akademisi Bang Pulu mungkin sudah doktor. Kita memang bisa menyediakan tempat tapi tanpa beliau-beliau kita juga mungkin tidak bisa apa-apa juga. Di sini juga kita banyak dibantu dengan kawan-kawan kita yang dibilang mengerti budaya atau disebut pakar budaya. Mereka juga dengan senang hati membantu kita di sini untuk mengembangkan karena cita-cita kita ke depan di sini nantinya akan berkumpul dan tempat belajar orang yang mau tahu tentang budaya, baik itu dalam kebudayaannya, baik itu dalam musiknya, baik itu dalam seni ukir nanti, semua seni yang ada kita satu wadahkan di sini. Itulah cita-cita kita ke depan. Makanya ditambahi nanti dengan kita buatkan pentas seni. Setiap apa yang sudah diajarkan di sini dipentaskan. Itu harapan kita ke depan. Jadi itu khusus untuk suku Karo. Tapi nanti pentas seni ini akan kita undang juga dari suku-suku tetangga kita. Itu yang kita harapkan ke depan yang terjadi. Berkolaborasi kita. Demikian Bang. Baik, terima kasih di kesempatan hari ini kebersamaan kita untuk obrolan budaya program 4 kita cukupkan dulu. Dan yang pasti mudah-mudahan tetap lestari untuk Sanggar Budaya Garista. Beri tepuk tangan kembali yang meriah untuk Sanggar Budaya Garista. Akhirnya jikalau Tuhan ke Kuala Bugumit, singgahlah dulu ke Tanjung Sari. Akhir kalam saya harus undur pamit dan tentunya sampai jumpa kembali di program 4 RRI Medan selanjutnya.